Dalam 2 bulan terakhir ini, Xiaomi meluncurkan beberapa produk smartphone-nya di Indonesia secara resmi. Salah satunya adalah ini, Redmi 4X. Nah, bedanya apa sih dengan Redmi 3S atau 3X? Terus kalau udah punya Redmi 3X, apakah layak untuk upgrade ke Redmi 4X? Sebagai catatan, unit yang saya pegang ini adalah Redmi 3X. Nah, untuk spesifikasi Redmi 3X ini mirip dengan Redmi 3S. Hanya desainnya saja yang berbeda. Perbedaan desain antara Redmi 3X dengan Redmi 4X ini cukup signifikan. Sisi-sisi samping Redmi 4X ini lebih rounded dibanding pendahulunya. Bahannya sama-sama menggunakan metal. Tapi saya merasa bahan metal Redmi 3X ini lebih kokoh. Sedangkan 4X lebih mirip plastik. Pas dipegang juga feel-nya menurut saya lebih terasa premium Redmi 3X. Mungkin juga karena di bagian samping sini bahannya kokoh dan padat. Berbeda dengan 4X yang cukup mirip dengan plastik. Garis antena di Redmi 4X ini dibuat agak lebar. Menurut saya jadi bikin cakep sih, mirip dengan Zenfone 3 Max. Tapi yang warna black ini tidak dibikin chrome mengkilap. Untuk bagian depannya Redmi 4X sudah menggunakan kaca 2,5D, sedangkan 3X belum. Jadi 4X kelihatannya cakep banget. Sekilas cukup mirip dengan iPhone atau Samsung Galaxy A 2017. Ukurannya overall cukup mirip. Layarnya juga punya ukuran yang sama yaitu 5 inci dengan resolusi 720p. Panelnya pun sama-sama menggunakan IPS. Untuk CPU, Redmi 3X menggunakan Snapdragon 430, sedangkan Redmi 4X menggunakan Snapdragon 435. Snapdragon 435 itu hanya versi pembaruan dari Snapdragon 430 saja. Clock speed kedua prosesor ini pun sama, yaitu 1,4 GHz. Yang berbeda itu hanya penggunaan modem LTE-nya saja. 435 sudah memakai yang lebih baru. Cuma sepertinya buat kita tidak akan terasa signifikan bedanya. GPU-nya juga sama, yaitu Adreno 505. Sebagai catatan, Adreno 505 ini sudah cukup baik untuk GPU low to mid-end. Performanya ada peningkatan 20% dibandingkan Adreno 405. Dan Adreno 505 ini katanya sih support Vulkan API. Kedua HP ini punya Antutu score yang kurang lebih mirip. Bisa kita lihat di sini. Walaupun Redmi 4X saya jalankan duluan, tapi Redmi 3X malah lebih cepat ngeload aplikasinya, walaupun RAM 4X lebih besar 1 GB. Tapi skor akhirnya Redmi 4X tetap lebih unggul sedikit. Untuk main game, kedua HP ini punya performa yang sama. Main game berat masih cukup lumayan, walaupun kadang ada frame drop, cuma tidak sampai mengganggu kenyamanan bermain. Untuk multitasking juga lancar di kedua HP ini. Sebagai catatan, Redmi 3X ini punya RAM sebesar 2 GB, sedangkan 4X 3 GB. Tapi kalau Redmi 3S Prime, kapasitas RAM-nya sama yaitu 3 GB. Kamera belakangnya sama-sama beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan f2.0. Autofokusnya juga sama-sama sudah menggunakan face detection. Performanya tidak berbeda. Waktu saya cek, ternyata kedua HP ini juga menggunakan sensor kamera yang sama, yaitu Samsung ISOCELL S5K3L8. Untuk hasilnya secara kualitas sih sama saja. Yang berbeda itu warnanya. Menurut saya Redmi 4X menghasilkan warna yang lebih mendekati aslinya. Ini mungkin karena white balance-nya. Lalu kelihatannya saturasi Redmi 3X lebih tinggi sedikit. Tapi untuk detail dan dynamic range, keduanya identik. Untuk mode kamera, Redmi 4X ada model tilt shift, sedangkan 3X tidak ada. Terus pas masuk setting, Redmi 4X ada pilihan Enhance Low Light Photos, sedangkan 3X tidak ada. Setelah saya tes, ternyata fitur ini menyalakan secara otomatis mode HHT dalam keadaan low light. Kamera depannya juga identik.
sama-sama 5 megapiksel dengan bukan f2.2. Sensornya juga sama-sama menggunakan OmniVision 5675. Untuk hasilnya di mata saya juga cukup identik dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk perekaman videonya juga lagi-lagi sama, bisa merekam maksimal Full HD. Yang berbeda sekali lagi hanya warnanya saja, seperti sewaktu mengambil foto. Untuk UI-nya Redmi 4X sudah menggunakan MIUI 8.2, sedangkan 3X sampai saya buat video ini masih belum mendapatkan update 8.2. Tapi keduanya masih berbasis Android yang sama, yaitu Marshmallow 6.0.1. Kapasitas baterai di kedua HP ini sama-sama sebesar 4100 mAh. Untuk ketahanan baterainya menurut saya tidak terlalu berbeda. Dan charger bawaan kedua HP ini outputnya sama-sama 2 ampere. Tapi waktu charging untuk Redmi 4X lebih cepat sedikit dibandingkan dengan Redmi 3X. Lebih cepat sekitar 30-45 menit. Ada perbedaan letak speaker di kedua HP ini. Jika posisi speaker Redmi 3X di belakang, Redmi 4X posisinya berpindah ke bawah. Untuk kualitasnya, Redmi 4X sedikit lebih unggul. Bassnya terasa sedikit lebih baik. Menurut saya sih, kalau sudah punya Redmi 3X atau Redmi 3S, kurang begitu worth it kalau upgrade ke Redmi 4X ini. Soalnya perbedaan hardware-nya tidak ada yang signifikan. Yang cukup signifikan itu perbedaan desainnya. Dan menurut saya agak nanggung kalau mau upgrade ke Redmi 4X hanya karena desainnya. Lebih baik sekalian ambil Redmi Note 4X saja kalau kamu tidak masalah menggunakan HP dengan layar sebesar 5,5 inch. Atau sekalian ambil Mi 5C jika kalian tidak masalah dengan garansi distributor. Thanks semuanya udah nonton video review dari kami. Buat yang mau komen silahkan bisa di bawah sini. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter, atau kalau mau lihat galeri foto dan video mini bisa lewat Instagram dan Facebook kami.